yang kami hormati, mohon perhatian. Sesaat lagi, wisuda ke-22 lulusan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri segera dimulai. Prosesi wisudawan memasuki ruang upacara. Prosesi kedatangan Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri memasuki ruang upacara. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaan
untuk mengenang dan menghormati jasa-jasa para pahlawan dan almarhumah Ibu Leoni Radius Prawiro sebagai pendiri Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Diana Agape serta para pengurus yayasan lainnya yang telah mendahului kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta kepada yang terhormat Bapak Insinyur Yonatan Bowo Parmono selaku Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Diana Agape. Kami persilakan untuk memimpin upacara ini. Untuk mengenang dan menghormati para pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan negara dan bagi STIMIK Widuri serta bagi Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial yang telah menghadap kehadiratnya Allah yang Maha Kuasa dalam keabadiannya. Marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta mulai. Senat, wisudawan dan sivitas akademika dimohon tetap dalam posisi berdiri. Undangan dan keluarga wisudawan kami persilahkan duduk. Menyanyikan Mors STIMIK Widuri. Senat, wisudawan dan sivitas akademika, kami persilakan duduk. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara wisuda ini, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karenanya kita masih diberi waktu dan kesehatan untuk mengikuti acara pada hari ini. Untuk itu kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Pendeta Patrick Prok STH untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita buka acara wisuda dan Dies Natalis ke-22 dengan doa.
Saya akan memimpin doa secara Kristiani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan seluruh undangan keluarga besar bisa bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pengasih serta Maha Penyayang, saat ini kami berdoa memohon perlindungan serta penyertaan-Mu dalam acara wisuda dan Dies Natalis ke-22 dari kampus Timik Widuri, Jakarta. Kiranya seluruh rangkaian acara dari wisuda ke-22 dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk para wisudawan, wisudawati, agar setelah mereka diwisuda, mereka diberikan keberhasilan dan juga kesuksesan, serta bermanfaat bagi banyak orang, serta menjadi kebanggaan bagi orang tua dan seluruh keluarga. Terakhir, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kampus Widuri agar dapat terus menciptakan orang-orang terbaik di bidangnya, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Inilah doa kami ya Tuhan, yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Kami panjatkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Pembukaan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri selaku Ketua Sidang membuka secara resmi sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri dengan ini resmi dibuka. Laporan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri kepada yang terhormat Bapak Dr. David H.M. Hasibuan AKMM CACTA, kami persilakan. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Dian Agape, Bapak Wakil Andrea Prawiro, serta seluruh pengurus dan yang mewakilinya, Bapak Andes, Bapak. Lalu kepada Lembaga Pelayanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 dan yang mewakilinya, segenap sivitas Akademika Stima Widuri, keluarga wisudawan yang berbahagia, dan para undangan yang kami hormati, serta para wisudawan dan wisudawati yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga upacara wisuda periode bulan Juni 2024 ini dapat kita laksanakan dengan baik. Hadirin yang saya muliakan, saya atas nama Timik Widuri dan atas nama pribadi mengucapkan selamat atas berhasilnya saudara-saudara mahasiswa dalam menyelesaikan studi dan mencapai derajat sarjana strata 1. Kerja keras saudara selama ini telah membuahkan hasil yang merupakan salah satu langkah maju dalam kehidupan saudara. Dengan telah selesainya saudara dari pendidikan strata 1 ini, tidak berarti Anda telah selesai belajar. Saudara masih dituntut untuk belajar lebih lanjut, baik melalui jalur formal maupun jalur informal. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat seperti saat ini, saudara alumni dapat dengan mudah memanfaatkan pengembangan ilmu pengetahuan melalui layanan teknologi informasi yang tersedia di masyarakat. Perlu kami tegaskan di sini bahwa perguruan tinggi tidaklah memberikan lapangan pekerjaan.
namun memberi bekal ilmu pengetahuan yang layak dan memadai yang dapat mencari atau menciptakan peluang kerja. Kerja keras saudara masih diperlukan untuk menghadapi tantangan selanjutnya dalam mengarungi kehidupan di masyarakat yang makin mengglobal, makin dinamis, dan makin kompetitif. Mengingat sempitnya lapangan pekerjaan, maka saudara wisudawan harus dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Dalam bekerja nanti, saudara akan bersama atau berdampingan dengan rekan kerja dari lulusan perguruan tinggi yang lain. Saudara harus percaya diri dan tunjukkan kepada rekan kerja saudara bahwa saudara mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, saya menitipkan kepada para wisudawan agar dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu termasuk teknologi informasi dan selalu meningkatkan kemampuan berbahasa, khususnya bahasa Inggris. Lulusan perguruan tinggi saat ini dituntut untuk tidak gagap teknologi dan harus mampu berkomunikasi dengan dunia global. Pengetahuan seperti penggunaan dan pemanfaatan internet, pemakaian komputer dalam bidang keahlian, presentasi dengan menggunakan teknologi audiovisual, pemakaian berbagai aplikasi dalam dunia bisnis, dan perbankan sudah merupakan kebutuhan pokok. Sehingga bagi mahasiswa yang diwisuda hari ini masih banyak mempunyai kesempatan untuk menyiapkan, terutama untuk bekal wawancara dan melamar pekerjaan. Para wisudawan yang saya cintai, sebagai alumni STIMIK Widuri, saudara merupakan anggota dari keluarga besar STIMIK Widuri yang keluar tetap membawa nama STIMIK Widuri dan tetap dituntut untuk peduli terhadap perkembangan kampus Widuri. Oleh karena itu, saya ingin berpesan agar saudara membawa citra yang baik bagi STIMIK Widuri dalam masyarakat luas untuk menunjukkan kemampuan saudara di masyarakat luas, sehingga keberadaan kampus kita, kampus STIMIK Widuri, akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak dari masyarakat. Kalau hal ini dapat terwujud, itu akan memberikan keuntungan baik bagi saudara maupun pada sivitas akademi Widuri, termasuk alumni. Hadirin yang kami hormati, pada periode ini STIMIK Widuri mewisuda 66 orang sarjana strata 1 yang terdiri dari sarjana teknik informatika strata 1 sebanyak 44 orang dan sarjana sistem informasi sebanyak 20 orang sarjana. Pada wisuda periode Juni 2024 ini terdapat 27 orang lulus dengan predikat cum laude atau dengan pujian. Dan kepada wisudawan dan wisudawati yang lulus dengan cum laude, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, para orang tua wisudawan yang sangat saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang tua wisudawan atas kepercayaan untuk menitipkan anak-anak Bapak Ibu untuk menempuh pendidikan di STIMIK Widuri, dan juga atas kehadiran dan dukungannya dan telah memberikan cahaya dan kehangatan dalam perjalanan pendidikan anak kita. Untuk itu, saya serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu dengan ucapan selamat berbahagia. Semoga putra-putri Bapak Ibu sekalian segera mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan kesuksesan di dalam menempuh karir dalam pekerjaannya. Di samping itu, kelulusan wisuda ini juga dapat memicu dan mendorong anggota keluarga yang lain untuk dapat mengikutinya. Atas perhatian kepercayaan Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Diana Agape kepada yang terhormat Bapak Insinyur Yonatan Bowo Parmono. Kami persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia dan yang kami hormati, sedianya pada sambutan di kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan oleh
Pak Bakti Nindra Prawiro selaku Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Dian AKP, namun karena beliau sekarang sakit, maka kami menyampaikan mohon maaf dan perkenankan saya sebagai Sekretaris Umum Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Dian AKP untuk menyampaikan sambutan dari Pak Bakti Nindra Prawiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 atau yang mewakilinya, segenap pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Dian AKP, pimpinan, dosen, senat, staf, mahasiswa, alumni seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widuri, para tamu undangan yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan keluarga wisudawan wisudawati, para wisudawan wisudawati STIMIK Widuri, perkenankan kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan hadirin yang berbahagia. Para wisudawan wisudawati, Bapak, Ibu, dan keluarga wisudawan wisudawati, serta hadirin, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Tuhan yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menyelenggarakan acara wisuda pada hari ini. Pada hari yang berbahagia ini, kami mengajak untuk kita sejenak mengenang para pendiri dan perintis yang telah membesarkan STIMIK Widuri, khususnya almarhumah Ibu Leoni Radius Prawiro. Kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pada hari ini diwisuda. Kami bangga dan turut bersukacita bersama para wisudawati beserta keluarganya atas diwisudanya wisudawan wisudawati kali ini yang terdiri dari 66 wisudawan wisudawati sarjana strata 1 untuk program studi Sistem Informatika dan Teknik Informatika yang telah berhasil menyelesaikan masa studinya. Kami berharap kepada seluruh wisudawan wisudawati agar mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipelajari selama ini dalam bermasyarakat dan bernegara. Kepada seluruh keluarga wisudawan wisudawati, kami menyampaikan selamat dan apresiasi atas doa dan dukungan kepada wisudawan wisudawati selama studi di STIMIK Widuri sehingga mereka dapat berhasil menyelesaikan studi dan diwisuda pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini pula kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pimpinan, para pendidik, dan tenaga pendidikan STIMIK Widuri atas komitmen dan dedikasinya dalam mengelola institusi dan proses belajar mengajar, dan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 beserta jajarannya sehingga STIMIK Widuri dapat menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas baik dalam keilmuan maupun pengembangan jati diri berdasarkan cinta kasih dan profesionalitas, serta terima kasih kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi BANPT dan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer LAM-Infocom atas telah terakreditasinya semua program studi di STIMIK Widuri. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Senat STIMIK Widuri atas peran sertanya dalam memajukan institusi hingga terselenggaranya sidang senat terbuka ini untuk mewisuda para lulusan institusi STIMIK Widuri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kepada Bapak, Ibu, dan segenap keluarga wisudawan wisudawati,
Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada kami untuk mendidik putra-putri dan atau keluarga Bapak Ibu. Kini wisudawan wisudawati kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya wisudawan wisudawati dapat terus mengembangkan kapasitas keilmuannya di hari-hari mendatang di tempat pengabdian masing-masing. Mengakhiri sambutan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada wisudawan wisudawati, Bapak Ibu dan keluarga wisudawan wisudawati, hadirin serta seluruh sivitas akademika STIMIK Widuri beserta semua pihak atas perhatian, dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dan kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan dan kesejahteraan. Sekali lagi, terima kasih. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Insinyur Yonatan Bowo Parmono atas kata sambutannya. Selanjutnya, sebagai wujud terima kasih dari STIMIK Widuri atas kehadiran dan dukungan Bapak, kami mohon kesediaan Bapak Dr. David Hasibuan untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Insinyur Yonatan Bowo Parmono. Terima kasih mengucapkan kepada Bapak Insinyur Yonatan Bowo Parmono dan Bapak Dr. David Hasibuan. Kami silakan kembali ke tempat. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, wisuda STIMIK Widuri hari ini bertepatan dengan Dies Natalis ke-22. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan orasi ilmiah yang mengambil tema Melangkah Maju Bersama AI, Artificial Intelligence, peran lulusan STIMIK Widuri dalam revolusi kecerdasan buatan. Orasi ilmiah ini akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi, ST, MT, IPM, CIRR, MIEEE, MTH, PhD. Sebelum Profesor Dr. Hoga Saragi menyampaikan materinya, perkenankan kami membacakan CV dari Profesor Dr. Hoga Saragi. Profesor Dr. Hoga Saragi, ST, MT, IPM, CIRR, MIEEE, MTH, PhD. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Informatika Universitas Bakri. Pendidikan terakhir, S3 lulusan dari Universitas Indonesia, jurusan Teknik Elektro pada tahun 2008. Beliau aktif di berbagai organisasi, di antaranya Aptikom, Asosiasi Dosen Indonesia, Pemuda Pancasila, Dewan Pakar Nasional Cyber Security Defense, dan Ikatan Alumni Lemhanas. Beberapa penghargaan yang beliau terima antara lain peringkat 3 pemenang pemilihan dosen berprestasi PTS di lingkungan Kopertis Wilayah 3 tahun 2016, Guru Besar Teknik Elektro pada tahun 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau juga diundang menjadi pembicara di berbagai tempat, memiliki publikasi ilmiah bereputasi, menjadi dosen tamu di berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan masih banyak lagi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selanjutnya, kepada Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi, kami persilakan untuk menyampaikan paparan ilmiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak untuk undangannya. Yang terhormat Bapak Ketua STIMIK Widuri Yayasan. Terima kasih juga para dosen dan semua pejabat struktural. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu hadirin yang hadir pada saat ini, dan yang berbahagia wisudawan dan wisudawati. Hari ini adalah hari yang berbahagia ya, karena saya ingat dulu waktu saya di wisuda, disitulah saya bisa ketemu dengan orang tua saya, karena orang tua saya di Riau, Pekanbaru. Jadi mungkin pada saat wisuda itulah kita bisa melihat wajah orang tua kita yang begitu senang. Perkenalkan diri saya ini sebenarnya tadi sudah dibacakan CV-nya, tetapi saya mungkin cerita saja ya, dan nanti saya bawakan juga tentang artificial intelligence-nya. Jadi perkenalkan, saya ini sebenarnya dulunya adalah seorang teknisi. Saya memperbaiki televisi,
memperbaiki radio, ya, memperbaiki AC, memperbaiki kulkas, semua alat-alat elektronik saya perbaiki. Makanya waktu saya di majalah, di koran, saya itu ditulisnya begini: seorang tukang servis komputer menjadi seorang profesor. Ya, jadi ada kesempatan bagi wisudawan-wisudawati. Ya, masih ada harapan bagi wisudawan-wisudawati. Ya, karena ini sudah benar, STEMIK Widuri S1, S2, nanti S3 bahkan jadi profesor. Ya, bayangkan saya aja seorang tukang cuci AC. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini pernah AC-nya panas di rumah, terus panggil telepon tukang cuci AC, itu saya yang datang, Bapak Ibu. Ya, jadi seorang tukang cuci AC menjadi seorang profesor. Ya, seorang teknisi rice cooker, setrika, ya, colokan di rumah misalnya Ustaz, saya perbaiki lampu, ya, menjadi seorang profesor. Saya ini bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Ya, kita masuk acara Kick Andy, bisa ditonton di televisi. Ya, bahwa judulnya bukan warisan harta, tetapi warisan pendidikan. Jadi sangat betul Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, bagaimana supaya wisudawan dan wisudawati ini mempunyai warisan pendidikan. Karena kalau warisan harta itu habis, tapi warisan pendidikan sampai anak, cucu, cicit, buyut. Baik, saya akan masuk kepada materi, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tetapi ada baiknya Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu sedikit, ya, sebagai sebuah penghubung kenapa saya jadi dosen. Betul nggak? Boleh ya? Jadi waktu saya teknisi, saya tanya ayah saya ini teknisi komputer, ya, hardware, software, ya. Bahkan saya ini teknisi televisi, radio, handphone, ya, saya perbaiki juga dulu pager, ya. Jadi ayah saya bilang, kamu nggak jangan jadi teknisi aja, harus meningkat, ya. Akhirnya saya mengambil S2 di UI, saya mengambil S3 di UI. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya itu akhirnya menjadi dosen di Universitas 17 Agustus, ya. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit, ya, kalau saya dulu dosen itu, ya, ini karena zaman dulu itu masih gimana, ya, belum seperti sekarang, ya. Kalau dulu ini kita dosen kemana-mana, ya, kalau sekarang sudah tetap, ya. Jadi kalau dulu itu saya ingat jam 5 pagi saya sudah bangun, ya. Kemudian saya mengajar di Depok, ya, Politeknik Negeri Jakarta, jam 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 12 hari Senin. Ya, kemudian saya ke Dharma Persada, ngajar dari jam 1 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 5 sore. Kemudian saya ke Embutan Tula, saya ngajar dari jam 6 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 10. Pulanglah saya sampai jam 12 malam di rumah. Ya, para wisudawan wisudawati harus all out, betul ya? 24 jam kalau bisa kita kerja, ya. Ya, 12 jam, ya. Jangan lupa tidur juga. Ya, saya itu Senin begitu, ya, pagi, siang, malam, petang, terus begitu, ya. Pagi, siang, petang, ya, malam, terus gitu terus, ya. Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis, Jumat. Saya ingat kalau di Widuri saya ngajar Pak Agus, ya. Yaitu jaringan komputer, ya. Dulu saya bilang gini, Pak Agus, mohon maaf, kenapa? Habis ini malam saya ngajar di Bina Nusantara, saya bilang S2, terus harinya sama aja Pak. Jadi saya ngajar di Widuri itu pagi, siang, sore, malamnya saya langsung ke BINUS, ngajar dari setengah 7 sampai jam 11 malam, baru saya pulang. Saya aja beberapa kali diundang pembicara di seminar tentang handphone. Saya kaget Bapak Ibu, ada seorang anak itu di mana, ya, saya waktu seminar itu bilang gini, Pak, katanya, lebih hebat handphone ini daripada orang tua saya. Masa lebih hebat handphone daripada orang tua saya? Apa hebatnya? Dia cerita, wah, ya. Saya bilang hebatnya orang tua daripada handphone kamu. Enggak Pak, hebatan handphone.
Oke, saya bilang, kalau demikian kamu bilang apa hebatnya handphone? Saya bilang handphone nggak hebat. Ya. Maksud Prof gimana? Saya jelaskan. Ini handphone, ya, ini handphone ya, baterainya habis, betul nggak? Setelah habis kita taruh di sini nih Bapak Ibu. Besok di sini nggak? Tahun depan di sini nggak? Tahun 2030 masih di sini nggak? Tahun 2000 kalau nggak ada yang pindahin nggak ada kan, betul nggak? Maksud Prof apa? Kalau handphone ini hebat, dia habis baterai, dia terbang, ya, terbang kayak cari colokan, betul nggak? Selama ini handphone ini kita colokin, suapin, dia nggak bisa cari makan dengan dirinya sendiri, betul nggak? Lebih hebat nyamuk, lebih hebat semut, bisa cari gula. Handphone ini hebat. Wah, di situ akhirnya anak tersebut, oh iya Pak, orang tua saya lebih hebat. Dari sisi teknologi Bapak Ibu, manusia menciptakan handphone, manusia yang membuat handphone. Tapi apa yang terjadi? Karena handphone anak nggak makan, karena handphone anak nggak tidur, karena handphone anak nggak mandi Bapak Ibu. Ya, jadi apa akhirnya? Handphone menguasai manusia. Padahal manusia menciptakan handphone, tapi handphone memperbudak manusia, handphone mengikat manusia, handphone membelenggu manusia. Seharusnya manusia yang menciptakan handphone, handphone lah yang dikuasai oleh manusia, bukan handphone yang menguasai manusia. Itu nggak Bapak Ibu? Logikanya di mana gitu? Ya. Nih kan contoh ya, manusia ciptain handphone, setuju nggak? Betul nggak? Kita bisa apain nggak? Ini handphone betul ya? Tapi yang terjadi Bapak Ibu apa? Malah handphone yang menguasai manusia, handphone yang memperbudak manusia, handphone yang mengikat manusia, handphone yang membelenggu manusia, membunuh waktu manusia. Padahal handphone itu ciptaan, manusia itu yang menciptakan. Tapi kenapa ciptaan yang justru ya mengikat manusia, membelenggu manusia, menguasai manusia? Ya Bapak Ibu ya, memang teman-teman di sini semuanya di bidang teknologi. Tapi baiklah manusia menguasai teknologi, bukan teknologi yang menguasai manusia. Saya cerita ya Bapak Ibu, boleh? Boleh ya? Waktu itu gedung itu dipasang dengan berbagai jenis otomatis daripada komputer IT. Ya, jadi supaya jangan terjadi huru-hara dan demonstran merusak gedung, maka dipasanglah kamera untuk mengcapture kerumunan orang banyak. Dipasanglah mikrofon untuk kalau ada keributan, ya, sensor-sensor di kaca kalau berdetar. Akhirnya gedung tersebut ya dibuat dalam teknologi canggih sehingga nanti semua sensor itu masuk pada kecerdasan buatan, ya, decision support system, artificial intelligence, ya, sehingga nanti dia akan memutuskan untuk menembakkan gas air mata kepada demonstran yang menyerang gedung tersebut. Udah kebayang Bapak Ibu maksudnya? Tahu ya? Ada gedung dipasang teknologi canggih, ya. Tetapi yang ternyata terjadi, ya, setelah dipasang, terjadilah pada hari apa tuh ya? Ibu-ibu pada senam di halaman gedung. Banyak kan ya namanya senam. Ya, namanya senam kan lompat-lompat, 1, 2, 3. Kamera menangkap kerumunan orang banyak. Ya, mikrofon menangkap suara ribut. Ya, pada lompat-lompat getaran sensor yang di kaca goyang, sehingga masuklah kepada server artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, sehingga diputuskanlah untuk ditembakkan gas air mata. Ibu-ibu, aduh tolong. Akhirnya saya dipanggil sebagai ahli IT pakar. Ya, kenapa nih Prof? Saya bilang kan awalnya jangan teknologi memutuskan dirinya sendiri. Betul ya? Karena teknologi tidak punya perasaan, tidak punya kepekaan, tidak punya hati, tidak bisa melihat
ya, dalam arti indera yang dipunyai oleh manusia. Ya, makanya saya bilang waktu itu harusnya dipasang tombol A, tombol B, tombol C, betul nggak? Ya, jangan dibiarkan teknologi memutuskan dirinya sendiri. Ya, tetapi teknologi itu, ya, jadi misalnya gedung keamanan, siapa sih itu kepala security-nya, lihat ini siapa? Oh, ibu-ibu, ya jangan dipencet. Ya. Terus yang kedua lihat lagi tombol, ya, pimpinan, dan terakhir putusan daripada atas. Ya. Jadi jangan biarkan teknologi memutuskan dirinya sendiri, tapi biarlah manusia yang memutuskan. Udah kebayang Bapak Ibu dengan cerita ini? Ya. Seringkali kita menyerahkan kepada teknologi, padahal yang paling pintar, yang paling jenius, yang paling hebat selama peradaban dunia ini adalah manusia. Ya tentunya yang paling hebat yang ciptakan manusia ya. Nah, jadi dalam hal ini ya saya akan masuk kepada yang namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, teman saya di Singapura ya, sebenarnya Bapak Ibu ini sudah ada 10 tahun yang lalu kali. Ya, waktu dia di sana dia pakai handphone ya, ini sudah kecerdasan buatan ya. Jadi tiba-tiba di depan ada toko sepatu ya, sepatu Bapak sudah habis naik ini ya, harganya sekian, diskonnya sekian, warnanya sesuai dan ukurannya ada. Hebat ya, masa handphone ngasih tahu kita beli sepatu, handphone yang ngatur kita beli sepatu. Halo, bahkan uang Bapak di dompet di sini di QRI ada sekian katanya. Kaget? Ya, teman saya sampai kaget juga waktu di Singapura ya, ternyata handphonenya ngomong, Pak, Bapak harus pulang ke Jakarta karena hotel biaya segini ya, ini segini, uang Bapak tinggal segini. Ya, jangan-jangan nanti handphone yang ngatur Bapak Ibu. Ya, saya aja dalam perjalanan ke sini tadi ya, waduh udah jam segini nih ya, saya langsung buka Waze. Kalau lewat tol 7 menit ya, kalau nggak tol 15 menit ya. Saya serahkan kepada teknologi ini bagaimana saya diatur oleh dia, gitu ya teman-teman ya, sahabat-sahabat ya, wisdawan-wisdawati ya. Jadi kedepannya kita ini akan diatur ya oleh yang namanya teknologi. Saya singkat lagi cerita ya karena waktu. Saya lihat ada sebuah entrepreneur, yaitu dia buka usaha makanan. Saya bilang kenapa ini laku? Saya datang kepada orangnya. Iya Pak, saya buka toko makanan ini semuanya sudah standar daripada artificial intelligence. Saya menggunakan ChatGPT, saya menggunakan kecerdasan buatan dalam memasak orek tempe. Hebat ya? Karena apa? Karena handphonenya dikasih tahu bahwa cabenya cuma 2, kalau 3 nanti kepedesan, orang nggak beli. Ya, garamnya sekian gram. Itu sudah ada di handphone, tinggal kita ketik Bapak Ibu. Jadi kecerdasan buatan ini adalah bagaimana pengetahuan semua yang ada di dunia ini disedot, ya, dimasukkan ke dalam satu ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanya apa aja sudah bisa. Ya ketik aja bumbu sayur asem, langsung keluar semua. Iya. Jadi kenapa kok laku banget ini? Karena rupanya ya, kita sebutlah warteg ini ya, Bapak ini dengan saya menyarankan waktu itu karena dia sudah memakai yang namanya standar ChatGPT, artificial intelligence. Ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di YouTube ya, restoran terbaik itu kan dia dapat apa tuh hasil ini dengan bunganya 4 atau 3, betul ya? Karena dia standar, betul kan? Ya, tapi ini ChatGPT ini standar daripada semua kumpulan data, blek masuk ke sini kita. Ya, mungkin terakhir ini saya cerita. Ya, dulu saya ingat Kasparov lawan komputer, betul kan? Akhirnya Kasparov main catur kalah nggak? Kalah, karena dikumpulin semua permainan catur dunia dilawan sama juara catur dunia. Menangan mana? Ya.
Itu ada videonya, silahkan tonton. Dibuat lagi. Kemarin terakhir yang namanya apa? AlphaGo dengan menggunakan deep learning. AlphaGo itu Bapak Ibu permainan catur batu hitam putih. Ya, juara dunianya ditandingin sama deep learning ini yang buat catur AlphaGo, ya, kalah juara dunia. Lalu, karena semua dikumpulin permainan AlphaGo, ya, benar nggak? Ya dijadikan di situ. Sekarang Bapak Ibu kesini aja. Semuanya sudah ada di sini. Kecerdasan sudah ada di tangan Anda. Mau ketik apa misalnya? Misalnya dia sama suaminya, kenapa ya suami saya dari kemarin nggak pernah senyum deh. Saya masakin gitu, betul? Ya, sekarang saya mau masak yang enak buat dia. Ketik aja, bagaimana memasak rendang yang enak. Nggak salah. Ikutin perintahnya, instruksinya. Pas suaminya makan, istrinya dicium loh. Ya, karena masakan mami kok enak. Iya dong Pak, aku pakai ChatGPT, Artificial Intelligence. Ya, kecerdasan buatan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan. Terima kasih yang disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi yang telah menyampaikan orasi ilmiah. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Dr. David Hasibuan untuk memberikan kenang-kenangan kepada Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Profesor Dr. Hoga Saragi untuk memberikan orasi ilmiah di hadapan kita semua. Kepada Bapak Profesor Dr. Hoga Saragi dan juga Bapak Dr. David Hasibuan, kami persilahkan kembali ke tempat. Pelantikan wisudawan strata 1 program studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi tahun akademik 2023-2024. Pembacaan surat keputusan wisuda oleh Ibu Roli Doharma Eskom MMNkom. Kepada yang terhormat Ibu Roli Doharma Eskom MMNkom, kami persilakan. Berikut kami bacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widuri nomor 008 strip SK garing STIMIK garing K garing 6 garing 2024 tentang wisudawati strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIMIK Widuri tahun akademik 2022-2023 dan 2022-2024. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan wisudawati strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika STIMIK Widuri tahun akademik 2022-2023 dan 2022-2024. Pertama, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini nyatakan lulus ujian strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri. Kedua, bahwa para lulusan yang tercantum dalam lampiran tersebut dapat dilantik dalam upacara wisuda pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Ketiga, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sepenuhnya. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2024 tertanda Ketua STIMIK Widuri Dr. David H.M. Hasibuan AK MM CA CTA. Kepada yang terhormat Bapak Dr. David H.M. Hasibuan AK MM CA CTA, Ibu Nur Nawani Tias Eskom Mkom, dan Bapak Insinyur Asrul Sani STMkom MT PhD, Kepala Program Studi Teknik Informatika, dimohon berdiri dan melantik wisudawan. Kepada wisudawan yang namanya dipanggil, harap maju untuk dilantik. Pelantikan wisudawan Program Studi Teknik Informatika Alifia Nur Trisnani. Ahmad Ibrahim Musa, Ahmad Jikrian Koiri,
Ibrahim Musa. Tezar Maulia. Muhammad Isyam Mujahid. Agus Salim dengan predikat magna cum laude. Nur Iksan dengan predikat cum laude. Riston Gurju Jordan Simatupang. Dewi Susanti. Fahmi Arzalega dengan predikat cum laude. Hemi Fitriani Lugu. Tanto Wijaya dengan predikat cum laude. Rosa Linda dengan predikat cum laude. Wahyu Ibrahim. Selamat buat yang baru ya. Linda Rahayu dengan predikat cum laude. Kaisar Rian Andreansyah dengan predikat magna cum laude. Ray Orlando. Sampai di ujung. Syakia Aulia Tubaka dengan predikat cum laude. Randy Saputra dengan predikat cum laude.
Ari Ardiansyah dengan predikat cum laude. Muhammad Rian Kamil dengan predikat cum laude. Gabriel Ronaldo Marta. Enggar Bagus Pamelan dengan predikat cum laude. Tamba Erikson Sinaga. Selamat ya. Harus berhasil. David Ramdan dengan predikat cum laude. Namanya sama harus dokter dulu ya. Ahmad Mujakir. Ilham Ramadan Setiawan. Ahmad Gunawan dengan predikat cum laude. M. Arif Gifari. Kurnia Fajrin. Muhammad Rafli Rafaneli dengan predikat cum laude. Wira Maulana Prayoga. Juliana Zega. Balikannya sampai di sini. Di sini ya. Raffi Aulia Akbar. Wisnu Bagaskara dengan predikat cum laude. Hariansyah.
Muhammad Miftahul Khair. Agassi Problema Fernaldo. Iqbal Adam Pratama. Andika Dinata. Pelantikan wisudawan program studi Sistem Informasi. Wahid Hadi Saputro. Masruri dengan predikat cum laude. Andi Andreas Adu. Feby Valentino Jirozudin dengan predikat cum laude. Hendy Kusmawan. Muhammad Sofyan. Dinar Adarga dengan predikat cum laude. Sigit Wisnu Wardoyo dengan predikat cum laude. Sania. Saul Paulus Liu Nokas dengan predikat cum laude. Dia turun ke bapak sana. Ah, jadi anaknya. Vian Firmawan.
Dimas Wijaya Saputra dengan predikat magna cum laude. Reja Setiawan dengan predikat magna cum laude. Tangguh Seno Fardiansyah dengan predikat cum laude. Ahmad Khotib. Ahmad Raizali. Putri Febrianti dengan predikat cum laude. Itu kasih lihat sampai Yuli Cornelia dengan predikat cum laude. Farah Fauziah dengan predikat cum laude. Dina Apriani dengan predikat cum laude. Jibrail Yutomo Tunu dengan predikat cum laude. sukses ya. Hadirin yang kami hormati, demikian nama wisudawan wisudawati yang hari ini sudah dilantik. Terima kasih. Selanjutnya, pembacaan janji alumni yang diikuti seluruh wisudawan. Janji alumni ini akan dipimpin wisudawan Agassi Problema Fernaldo Eskom, Program Studi Teknik Informatika. Kepada seluruh wisudawan dimohon berdiri. Janji alumni. Kami alumni Perguruan Tinggi Widuri. Berjanji. Dalam semangat melayani bukan dilayani. Akan mengabdikan ilmu dan keahlian kami. Bagi kesejahteraan umat manusia. Dan lingkungan hidup kami. Sebagai ketaatan kami. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami berjanji. Demi kejayaan nusa dan bangsa. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan dengan penuh kasih dan bakti. Dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sebagai pengamalan Pancasila. Kami berjanji. Akan selalu menjunjung tinggi susila sarjana. Kejujuran. Kebenaran. Serta tata krama ilmiah. Dimanapun kami berada. Kami berjanji. Akan tetap setia.
menyanyikan bersama lagu Indonesia Pusaka oleh seluruh wisudawan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Agassi Problema Fernando Eskom. Kami silakan kembali ke tempat. Kepada seluruh wisudawan dipersilakan duduk. Pemberian penghargaan kepada wisudawan berprestasi Strata 1 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri. Perlu kami sampaikan bahwa kriteria untuk pemilihan mahasiswa berprestasi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri adalah pencapaian indeks prestasi, lama studi, kemurnian, wisudawan bukan pindahan, tidak pernah terkena sanksi akademik, tidak pernah terkena sanksi non-akademik. Selanjutnya akan kami bacakan dua mahasiswa berprestasi sebagai berikut. Penghargaan pertama diberikan kepada wisudawan S1 Program Studi Sistem Informasi dengan judul skripsi Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan pada PT Mulia Sukses Jaya dengan indeks prestasi kumulatif 3,86 dengan predikat magna cum laude kepada Saudara Dimas Wijaya Saputra SK. Kami persilakan untuk maju ke depan menerima penghargaan. Penghargaan yang kedua diberikan kepada wisudawan S1 Program Studi Teknik Informatika dengan judul skripsi Implementasi Manajemen Bandwidth dengan metode QE3 menggunakan router mikrotik di PT Asuransi Jiwa Nasional dengan indeks prestasi kumulatif 3,90 dengan predikat magna cum laude. Kepada Saudari Agus Salim Eskom, kami persilakan untuk menerima penghargaan. Kepada orang tua atau wali wisudawan terbaik, kami persilakan ke depan untuk mendampingi wisudawan menerima penghargaan. Selanjutnya, kepada yang terhormat
Bapak Dr. David HM Hasibuan AK MMCA CTE, dan para pembantu ketua 1, 2, 3, dan 4 berkenan memberikan penghargaan kepada wisudawan dan tanda kasih untuk orang tua atau wakil dari wali wisudawan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan persembahan lagu dengan judul Manusia Kuat yang akan dinyanyikan oleh Domi Diti Hero. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tak obatnya. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Manusia kuat, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa hitungkan putihku, ratakan berapa-berapa. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Hadirin yang terhormat, pada Desnatalis Tebik Widuri yang ke-22 ini, Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Dian Agape dan pimpinan Tebik Widuri akan memberikan penghargaan kepada karyawan atas pengabdian dan dedikasinya yang diberikan lebih dari 20 tahun hingga saat ini mengabdi di Tebik Widuri. Untuk itu, kami mengundang Bapak Insinyur Agus Budiantara Engkol,
Bapak Agus Indra, SEMM. Ibu Roli Doharma, Eskom, MMMkom. Bapak Rizal, Eskom, Enkom. Dan Bapak Rusdi untuk menerima penghargaan dan tanda kasih dari Stimik Widuri. Untuk itu kami mohon kesediaan yang terhormat Bapak Insinyur Yonatan Bowo Parmono untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu karyawan Stimik Widuri. Tibalah saatnya para wisudawan akan memberikan tanda kasih kepada orang tua, kerabat, atau siapapun yang hadir di tempat ini sebagai ungkapan rasa syukur, terima kasih atas doa dan segala hal yang telah diberikan selama menuntut ilmu di kampus Widuri hingga wisuda pada hari ini. Kepada wisudawan disilakan untuk memberikan tanda kasih. Ibu, Mama, Papa, dan keluargaku yang tercinta, aku ingin mengucapkan rasa terima kasihku yang tak terhingga atas segala hal yang telah Engkau berikan selama ini. Engkau tidak pernah mengharapkan imbalan dan balasan. Engkau telah berjuang untukku sejak aku dilahirkan. Selalu mengingat doa ayah, ibu, mama, dan papa di saat aku lelah dan hampir putus harapan, sehingga aku dapat bangkit dan tidak mudah menyerah. Meski seakan hampir kalah, tetapi terus membuatku terus melangkah. Namun ada keyakinan dalam diriku dan aku tahu pasti doa kalian selalu mengiringi sehingga saat indah nanti pasti akan terjadi. Hari ini ayah, ibu, mama, papa dapat melihat sendiri saat indah ini terjadi. Anakmu di wisuda di perguruan tinggi Widuri menjadi anak harapan negeri. Ku persembahkan semua ini, semoga dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kalian. Betapa kami berterima kasih dan selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala daya dan upaya ayah, ibu, mama, papa, dan keluarga yang kami cintai. Sungguh, engkau adalah orang tua yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku sebagai anugerah terindah dalam hidupku. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, terima kasih Ayah, terima kasih Ibu, terima kasih keluargaku yang tercinta.
wisudawan wisudawati, kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk. Di dalam doaku kau sebut namaku, di dalam harapu kau sebut namaku, di dalam segala namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut hidup ini. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang padaku. Pohonmu meneteskan bulu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, di dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayang padaku. Meneteskan bulu kebahagiaanku. Lindungi ayah ibuku, ke dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Selanjutnya, pemberian tanda kasih dari perwakilan orang tua kepada Ketua STEMI Widuri. Kami persilahkan. Mereka berikan tepuk tangan untuk STEMI Widuri. Ucapan terima kasih dari perwakilan orang tua kepada STEMI Widuri. Acara selanjutnya, sambutan wakil wisudawan. Pada kesempatan ini yang mewakili wisudawan dari program studi Sistem Informasi, Saudara Tangguh Seno Fardiansyah Eskom. Kepada Saudara Tangguh Seno Fardiansyah Eskom, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua STEMI Widuri Bapak Dr. David A.M. Hasibuan, AKMMCA-CTA, Ketua Yayasan Pendidikan Pekerja Sosial Dian Agape Bapak Bakti Mendra Prawiro MSc MH, Koordinator LDP
3 wilayah Jakarta, Bapak Ibu membantu Ketua STEMI Widuri, Ketua Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika, seluruh Civitas Akademika STEMI Widuri, orang tua wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, sahabat-sahabat wisudawan dan wisudawati, satu angkatan satu jiwa yang saya hormati. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua. Memberikan nikmat kesempatan hingga pada hari ini 8 Juni 2024 bertepat di Manggalawana Bakti kita dapat bertemu pada wisuda STEMI Widuri yang ke-22. Pertama-tama saya berterima kasih sudah diizinkan berdiri di sini sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati untuk menyampaikan sambutan pada acara hari ini. Hari ini merupakan hari yang sangat dinantikan kita semua, di mana kita berkumpul dengan pakaian toga ini dan kampus tercinta kita yang disaksikan oleh orang yang kita cintai. Tentu kita semua tahu dan mengalami bahwa untuk sampai di titik ini banyak keringat yang kita habiskan, materi, tenaga, waktu yang kita butuhkan dan habiskan. Yang ada kata gampang, tidak ada kata gampang, tidak ada kata menyerah, dan tidak ada kata sia-sia. Dengan belajar kita paham bahwa banyak sekali hal yang belum kita temukan di luar sana, tapi kita bisa menemukan di bangku kuliah. Para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, rasa lelah kita mengeluh, tidak berdayanya kita menjadi saksi perjuangan kita di masa kuliah. Oleh karena itu, berterima kasih kepada diri kita karena sudah bisa melewati masa-masa itu. Hari ini kita memetik buah dari kerja keras kita dengan wisuda hari ini. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa bangga kepada kedua orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah tiada. Terima kasih, berkat kalian kita cuma bisa ada di sini. Memakai toga kelulusan ini, tanpa doa dan juga dukungan kalian mungkin kami sudah menyerah. Selain itu, terima kasih juga kepada para yang sudah bersedia membantu kami dalam proses menuntut ilmu. Semua wawasan, ilmu dan pengetahuan yang diberikan kepada kami sangat berguna untuk masa depan kami. Saya juga mengapresiasi para mahasiswa yang saling mendukung, membantu satu sama lain dalam menggapai perjalanan ini. Bahwa setelah kita keluar dari acara ini selesai, perjuangan yang sesungguhnya akan dimulai. Akan lebih banyak rintangan dan tantangan yang akan kita hadapi. Untuk bisa menggapai kesuksesan dan masa depan yang lebih baik, untuk itu tetaplah bersemangat dan bertekad kuat untuk diri kita sendiri. Saya yakin kita semua akan melewati semua rintangan ini, menikmati hasil dari perjuangan kita. Demikian kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati yang telah dilantik hari ini. Mari kita rayakan hasil dari pencapaian kita, melewati gunung-gunung dan jurang dengan penuh kebanggaan, semangat dan syukur. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada mama saya yang sudah membesarkan saya. Mah, kamu udah sarjana. Dan juga mama saya yang sudah menggantikan sosok ayah. Adik lu udah sarjana, keren. Untuk ayah dari surga pasti senang anaknya keren. Ini jadi sarjana. Dan untuk Yuli Cornelia, terima kasih sudah memberikan support selama teruslah semangat dan jangan merasa bosan untuk menjadi orang baik dan berguna bagi semua orang. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Kowe kampas melihat gajah. Kalau ke padang pasir pakai cadar. Selamat wisuda dan terima ijazah. Bekal Anda bekerja dan nama pacar.
Ikan patin, ikan arowana. Ikan di kali, si orang sakti. Kini kami sudah sarjana. Mohon doa agar kami berbakti. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang berkenan di hati para hadirin sekalian. Saya, Tangguh Seno Fardiansyah, S.Com. Izin undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara wisuda hari ini, kembali kita akan dengarkan sebuah persembahan lagu yang akan dinyanyikan oleh Saudara Domi Titihero, alumni STEMIK Widuri. Karena tong dua bangun cinta darah gampang Bokasi bisa tong dua Otra bisa Semuanya waduh waduh jangan ganggu Yang tersapunya jangan ganggu Gue cari yang lain sudah Kalau saya jadi mengganggu Saya sustain dengan dia dari lama Dan gue datang waktu dengan putra Saya partai saya sayang kalau bosan kau bilang jangan kau pikir dan menghilang kalau sesalah tolong diubah bukannya mau langsung berubah kau mau cari yang bagaimana juga di mana dia mau sampai ke ujung dunia yang mengerti kau tuh cuma saya Kau sudah daripada masalah lebih baik yang ganggu itu saya punya jadi pengganggu itu cuma berlalu saat tidur kalau keluar rumah oh stop sudah menikah karena tunggu baru cinta darah gampang mau kasih bisa membuat putra bisa waduh waduh jangan ganggu yang bisa punya dan ganggu mau mencari yang lain sudah kalau saya di mengganggu saya sustain dengan dia dari lama dan gue datang lagi dengan gue putra siap saya tak buat waduh waduh jangan ganggu yang bisa punya yang ganggu mencari yang lain sudah kalau saya di mengganggu saya sustain dengan dia dari lama dan gue datang lagi dengan gue putra siap saya tak buat siap saya tak buat kasih bisa membuat otra bisa thank you. Penutupan sidang. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer oleh Ketua STEMIK Widuri. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kasih
Sidang terbuka Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri dengan ini ditutup secara resmi. Prosesi kepulangan Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Widuri meninggalkan ruang upacara. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada undangan dan orang tua atau wali wisudawan dipersilakan untuk meninggalkan ruang upacara. Kepada wisudawan dan wisudawati dimohon untuk tidak meninggalkan ruang upacara karena sesi berikutnya adalah sesi foto bersama dengan Senat.